Salam saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mengakhiri nasihatnya kepada jemaat di Efesus, Rasul Paulus setelah mengajarkan mengenai 7 perlengkapan rohani yang harus dikenakan setiap orang percaya di dalam perjalanan kehidupan iman mereka itu, sehingga orang-orang percaya berkemenangan dalam kehidupan iman. Rasul Paulus menutup nasihat itu dengan sebuah permohonan kepada jemaat di Efesus, supaya jemaat di Efesus hidup di dalam kondisi itu. Permohonan apa yang dimaksudkan di sini? Permohonan yang dimaksudkan di sini ialah Rasul Paulus memohon supaya jemaat terus-menerus hidup di dalam doa, supaya orang Kristen senantiasa hidup dalam doa. Pada waktu kita mengenakan 7 perlengkapan senjata Allah itu dalam peperangan rohani, ternyata tidak hanya cukup mengenakan, tetapi kita harus hidup di dalam doa. Doa itu seperti memberikan kepada kita kekuatan rohani, perlindungan rohani. Dan juga doa itu menjadi nafas kehidupan rohani kita. Saudara sekalian, saya akan membacakan saja nats yang saya maksudkan itu di dalam Efesus pasal 6. Efesus pasal 6 kita akan membaca mulai ayat yang ke-18 dan seterusnya. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu, dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Saudara sekalian, kehidupan doa adalah kehidupan yang paling rohaniah dari setiap orang percaya, karena doa itu merupakan wujud dari relasi setiap orang percaya yang paling pribadi dengan Tuhan. Nah, berdasarkan nats yang sudah kita baca, saya mencoba menyimpulkan setidaknya ada 3 makna yang sangat penting mengenai doa yang dipohonkan Rasul Paulus yang harus ada dalam kehidupan jemaat. Yang pertama, doa itu merupakan ungkapan ketergantungan dan ketakberdayaan di hadapan Allah. Ini kita bisa lihat di dalam ayat yang ke-18, dalam segala doa dan permohonan. Doa dilekatkan dengan permohonan. Doa itu bukan kalimat-kalimat mantra. Doa itu ungkapan yang paling pribadi antara orang percaya dengan Kristus, dengan Allah, di mana di dalam relasi itu orang percaya memohon kepada Allah itu segala kebaikannya, sehingga kebaikan-kebaikan Allah itu boleh dicurahkan kepada orang percaya. Dan itu menjadi bagian yang kekuatan rohani yang sangat penting di dalam kehidupan orang percaya itu. Karena doa itu ungkapan yang paling mendalam dan paling mendasar mengenai kesadaran kita, betapa kita sangat membutuhkan Tuhan, betapa kita sangat bergantung kepadanya, dan betapa kita tidak berdaya tanpa Allah, tanpa Kristus. Itu makna yang pertama dari doa.
Makna yang kedua dari doa yang nasihatkan Rasul Paulus menurut saya adalah doa itu harus bersifat intens, merupakan sikap kewaspadaan, dan doa itu harus bersifat rohani. Intens, wujud kewaspadaan, dan bersifat rohani. Kita bisa membaca bagian itu. Berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doa itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, dan seterusnya. Saudara sekalian, doa itu harus memiliki kualitas intens, tidak ada jedanya. Benar kalau dikatakan doa itu nafas orang percaya, karena bernafas itu merupakan kegiatan yang tidak terhenti selama kita hidup. Doa itu merupakan sebuah relasi yang tidak terputus dengan Allah itu. Dengan demikian juga doa itu merupakan wujud kewaspadaan. Pada waktu kita berkomunikasi dengan Allah, kita memfokuskan diri dengan Allah, maka kita akan mengalami banyak penyelamatan waktu untuk tidak terpikat kepada dunia ini. Sehingga di situ kita terlindungi dari kecerobohan hidup, keterlenaan terhadap dunia ini, dan kita bisa menikmati hadirat Tuhan dan fokus kepada pribadi dan kehendak-Nya. Juga doa itu bersifat rohani. Saya mencoba mengartikan sifat rohani dari doa itu terkait dengan poin yang pertama. Doa itu bukan bargaining dengan Tuhan. Doa itu bukan menuntut Tuhan. Doa itu bukan mengklaim Tuhan. Doa itu sungguh-sungguh bersifat kesadaran batiniah kita. Betapa kita mengagumi Allah, menghormati Allah, respek kepadanya. Dan kita terus-menerus belajar untuk mensyukuri Allah. Saya kira itu adalah sifat-sifat rohaniah dari doa itu. Doa bukan sarana untuk menyandera Tuhan, sehingga Tuhan harus bertindak menurut keinginan kita. Justru doa itu wujud yang paling mendalam dari rasa hormat dan kesetiaan kita kepada Allah. Saudara sekalian, menurut saya makna ketiga dari doa yang disarankan, diajarkan Rasul Paulus ialah doa itu bersifat persekutuan rohani umat Allah. Ini menjadi sangat indah. Kita bisa membaca bagian ini. Berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Nah, saudara sekalian, pada waktu kita berdoa, mengenai waktu berdoa, sebetulnya secara hakiki kita sedang merelasikan diri kita dengan orang-orang percaya sebagai umat Allah. Ada sebuah ikatan rohani pada waktu kita berdoa. Apa yang dikerjakan oleh Rasul Paulus dikerjakan jemaat. Apa yang diperjuangkan Rasul Paulus diperjuangkan jemaat. Apa yang dihadapi Rasul Paulus dihadapi jemaat dalam doa. Ini adalah berbicara mengenai persekutuan,
Sehingga saya merasa doa itu merupakan wujud dari pengertian nilai eklesiastika yang paling rohani. Doa merupakan wujud dari nilai kegerejaan yang paling indah. Apalagi sekarang kita sedang melakukan social distancing, physical distancing, lockdown dan sebagainya. Justru ini kesempatan untuk kita melakukan sebuah persekutuan, keterikatan personal antar orang percaya melalui doa kita. Saudara sekalian, kiranya Tuhan akan memberkati. Mari kita terus-menerus mempergunakan senjata perlengkapan rohani Allah ini dalam peperangan rohani dan hidup dalam doa mengandalkan Tuhan. Dan puji Tuhan, oleh anugerahnya kita pasti akan menjadi orang-orang percaya yang berkemenangan melawan dosa dan kejahatan, menjadi orang percaya, menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Tuhan Yesus memberkati.